ini saya akan mengumumkan pertama update kasus COVID-19 di Subang. Pertama, kasus yang positif kita masih bertahan di angka 45 orang. Belum ada penambahan ya, sudah kurang lebih 1 minggu. Kemudian yang sudah sembuh 14 orang, yang meninggal 3 orang, sehingga yang masih dalam perawatan ada 28 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan yang ada di rumah sakit, kami sudah mencatat ada 61 orang. Di antaranya 48 sudah sembuh, yang meninggal 8 orang, dan yang masih dalam pengawasan masih dirawat ada 5 orang. Kemudian yang pasien atau orang dalam pemantauan tercatat 5.660 orang. Ya, dengan orang yang sudah selesai dipantau sebanyak 5.399 orang. Ya, sehingga yang masih dalam pemantauan tinggal 261 orang. Ini angka yang cukup menggembirakan karena kita selalu berputar di angka hampir 1.000 yang masih dalam pemantauan. Hari ini tinggal 261 orang, ya. Karena memang sebagian ODP ini sudah selesai masa pemantauannya. Yang kedua, mereka juga sudah dirapid, ya. Jadi memang mereka keluar dari data, ya. Bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang rapid test tahap ke-6 yang sudah kita langsungkan sejak tanggal 28 Mei. Yang saya akan sampaikan adalah hasil mulai tanggal 1 dan 2 Juni yang kita laksanakan hari Senin dan hari Selasa hari ini. Pada hari Senin, kami melaksanakan pemeriksaan di 3 pasar tradisional. Pertama, pasar Kalijati. Dari 63 orang yang dites, ada 2 yang reaktif. Yang kedua, pasar Purwadadi. Dari 60 yang dites, hasilnya negatif semua. Ini meralat kesalahan baca yang saya lakukan kemarin, di mana Purwadadi menyatakan ada 2 yang positif. Padahal yang reaktif adalah pasar Kalijati, ya, 2 orang. Kemudian pasar Pamuaran, yang dites ada 60 orang, hasilnya negatif semua. Nah, di mana dengan yang hari ini tanggal 2 Juni, kami memeriksa di 7 pasar hari ini. Yang pertama, pasar Jalan Cagak, yang diperiksa 62 orang, positif reaktif 5 orang. Jalan Cagak, ya. Kemudian pasar Pagaden, yang diperiksa 60 orang, yang reaktif 0. Kemudian pasar Wates di Binong, 60 orang yang dites, yang reaktif 0 juga. Kemudian pasar Cipunagara, yang dites 60, yang reaktif 2. Kemudian pasar Karanganyar, Nusa Ratu, yang dites 60, yang reaktif 0. Kemudian pasar Jatireja, yang dites 30 orang, semuanya non reaktif. Dan Puskesmas Tambak, ini bukan di pasar tapi terkait dengan kasus konfirm yang meninggal kemarin itu,
kami tracing di lingkungan keluarganya, itu yang dites 13 orang, alhamdulillah non reaktif semuanya. Dan yang terakhir pasar Cikaum, ya, di Ampera itu, yang dites 79 orang, hasilnya semuanya non reaktif. Jadi hari ini, ya, dan kemarin kami memeriksa 10 tempat dengan total 607 orang, dan hasil yang reaktif ada 9 orang. Nah, yang 9 orang tentu sesuai dengan protap akan kami lakukan swab di kemudian 1 atau 2 hari ke depan tergantung kesiapan tenaga analisnya. Terus yang terakhir saya sampaikan bahwa di hari ini bersamaan dengan hari Selasa ini ada kegiatan yang namanya mikro karantina. Ini pilot proyek dari kegiatan gugus tugas tingkat provinsi Jawa Barat, di mana seluruh Jawa Barat akan dilakukan pilot proyek mikro karantina sebanyak 60 desa. Kebetulan Subang ini yang terpilih pertama adalah Kasomalang, karena memang transmisinya masih banyak di sana. Dan yang kedua akan dilakukan di Desa Kalijati Barat, ya, sebagai pilot proyek tingkat provinsi. Di proyek yang mikro karantina ini, kami hari ini melakukan swab. Jadi tidak didahului rapid test, tapi langsung swab dari hidung. Itu sebanyak 97 pedagang pasar. Hasilnya besok akan diumumkan. Kemudian yang di Kasomalang ini akan dipantau Desa Kasomalang Kulon selama 14 hari ke depan. Apakah nanti setelah diberlakukan mikro karantina atau PSBB tingkat desa itu, apa memang nanti kasusnya akan menurun atau tidak? Ini sebagai percontohan, ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat menyampaikan lewat lampuan media informasi ini kepada masyarakat Subang supaya dapat mengikuti perkembangan terkait COVID-19 di Subang.